daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Fitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, di bulan yang baru ini kita punya cerita firman Tuhan yang baru adik-adik. Sangat seru loh. Tapi sebelum itu Kak Ivon akan memimpin kita dalam yel-yel kita. Oke adik-adik, bangkit berdiri, kita nyanyikan yel-yel kita. Kaki itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids. Sekali lagi, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids Grow Glow and Go, 3G Kids. 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow bersinar seperti karakter Kristus. Dan Go pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K konsentrasi selama beribadah. I ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan yang Kau berikan bagi kami masih ada hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan mulai ibadah 3G Kids kami yang Kau tuntun sertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan adik-adik. Kita bersukacita sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ayo Kak Ivon, ayo Kak Nanda, kita bersukacita memuji Tuhan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ayo semuanya. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ayo semuanya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi semuanya, kita lebih sukacita lagi memuji Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ayo semuanya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo semuanya. Di
kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi adik-adik semuanya, karena Engkau Yesusku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan adik-adik. Kita masih terus memuji Tuhan sebab Yesus adalah terang dunia. Ayo adik-adik semuanya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus aku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi dimanapun juga. Jadikan terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap akan selalu kasih sampai ujung dunia. Sekali lagi adik-adik semuanya, kita memuji Tuhan. Ayo semuanya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Ayo semuanya, sampai ujung dunia. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, tiba saja kita akan berikan persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah, dititipkan ke orang tua, lalu dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersyukur sebab Dia Tuhan yang setia, yang selalu melindungi kita. Mari adik-adik bersama-sama kita menyembah Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan,
setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Marilah adik-adik dengan sungguh Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari semua kita katakan, Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. mari adik-adik kita mengangkat tangan kita, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik bagi kita semua adik-adik. Terima kasih Tuhan, Sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Bapa yang selalu menggenapi janjinya di dalam hidup kita. haleluya. Mari semuanya kita mengangkat tangan kita dan bersama menyembah Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari semua kita mengangkat tangan kita. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi semuanya kita katakan, Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda Besi. Shalom anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Ibu Gembala senang kalau hari ini Ibu Gembala bisa beribadah bersama anak-anak 3G Kids dimanapun kalian berada. Walaupun ibadahnya secara online, tetapi kita harus tetap bersemangat, tetap bersukacita. Amin. Siapa yang bersemangat dan siapa yang bersukacita? Mari kita lambaikan tangan kita. Hai anak-anak sekalian, kita semua harus tetap bersemangat ya. Baik, sebelum kita memulai cerita, Ibu Gembala memulai cerita, Ibu Gembala mengajak ayo kita semua berdoa dulu ya. Supaya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini boleh tertanam di dalam hati kita dan boleh menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Amin.
Baik semuanya, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa ya. Tutup matanya dan kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu bersuka cita kalau hari ini kami boleh sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun kami masih harus beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami mau tetap bersuka cita, kami mau tetap bersemangat sebab kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing ataupun di mana saja Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kami Tuhan, supaya kami melembutkan hati kami mempersiapkan hati kami, agar firman Tuhan yang datang bagi kami menjadi berkat dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengenal Tuhan dengan benar, iman kami bertumbuh dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak sekalian, silakan duduk kembali dan semua perhatikan apa yang Ibu Gembala ceritakan pada hari ini ya. Soalnya cerita hari ini sangat bagus ya. Ibu Gembala akan mulai dulu ya dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang hari ini senang mencari Tuhan? Siapa yang hari ini dengan sangat bersuka cita mau mengikuti ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang? Wah, senang ya. Walaupun sudah lama kita beribadah secara online, tetapi Ibu Gembala mau kasih tahu buat anak-anak, kita tidak boleh bersedih, kita harus tetap semangat mengikuti ibadah. Dan Ibu Gembala juga mau kasih tahu ke anak-anak kalau kita harus tetap setia mencari Tuhan. Kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kita harus setia membaca Alkitab, firman Tuhan. Kita harus setia berdoa, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Anak-anak tahu kenapa kita harus cinta Tuhan, kenapa kita harus mencari Tuhan, kenapa kita harus selalu berdoa. Sebab tanpa firman Tuhan, tanpa doa, tanpa ibadah, hidup kita akan menjadi tidak ada damai sejahtera. Tanpa ibadah, tanpa berdoa, tanpa mencari Tuhan, hidup kita akan tidak bersuka cita anak-anak sekalian. Sebab kalau anak-anak tidak mencari Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan damai sejahtera dalam hidup anak-anak sekalian. Anak-anak harus menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidup. Anak-anak harus mencari Tuhan, membaca firman, harus mendengarkan firman Tuhan, harus berdoa, harus mencari Tuhan di dalam hidup. Sebab itu adalah hal yang utama dalam kehidupan anak-anak. Sebab mencari Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, itu akan memberikan anak-anak kekuatan, itu akan memberikan anak-anak hikmat, itu akan menjaga setiap langkah kaki anak-anak ya. Jadi jangan main game terus ya, jangan nonton YouTube terus, jangan hanya menonton TV saja. Tetapi hal yang utama di dalam kehidupan anak-anak adalah beribadah, berdoa dan mencari Tuhan. Anak-anak tahu di dalam Alkitab, ini ceritanya ya, ada seorang yang takut akan Tuhan. Ada seorang yang mengasihi Tuhan. Ketika dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan. Tuhan membuat hidupnya berhasil. Tuhan membuat hidupnya sangat kaya. Tuhan membuat hatinya sangat berhikmat. Anak-anak tahu siapa itu? Dia adalah Raja Salomo. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang raja yang hebat, Raja Salomo yang hebat. Anak-anak tahu kalau Salomo itu adalah seorang raja yang sangat kaya, seorang raja yang sangat berhikmat, seorang raja yang sangat besar. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sebelum zamannya Salomo dan setelah zamannya Salomo tidak ada raja yang seperti Salomo. Sebab Salomo adalah raja yang sangat kaya dan sangat berhikmat. Anak-anak tahu mengapa? Nah, kalau anak-anak mau tahu ceritanya, anak-anak harus membacanya secara lengkap di 1 Raja-Raja pasal 3
ayat yang ketiga sampai 15. Nah itu cerita tentang permulaan Salomo menjadi seorang raja yang luar biasa ya anak-anak sekalian. Nah Ibu Gembala kasih cerita singkatnya. Jadi ketika Raja Daud mati, Tuhan mengangkat Salomo menjadi raja. Salomo ini adalah anaknya dari Raja Daud. Nah Tuhan mempercayakan tahta kerajaan, Tuhan mempercayakan umat Israel untuk dipimpin oleh Raja Salomo. Wah luar biasa sekali. Dan pada saat itu Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Namun Salomo ini pada saat dia memulai jabatannya sebagai Raja Israel, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan karena dia mendengar nasihat dari ayahnya Raja Daud bahwa harus hidup setia kepada Tuhan, harus hidup beribadah kepada Tuhan, harus mencari Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan, harus membaca firman Tuhan. Nah Raja Salomo ini hidup sesuai dengan apa yang dinasehatkan oleh ayahnya yaitu Raja Daud. Makanya Raja Salomo ini diangkat menjadi raja atas Israel oleh Tuhan. Wah luar biasa sekali ya Raja Salomo ini. Pada waktu dia masih muda, dia mencari Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia mempersembahkan korban, dia beribadah kepada Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan dia tahta kerajaan Israel. Nah di 1 Raja-Raja 3 ayat ketiga sampai 15 nanti anak-anak membacanya di rumah, itu ceritanya sangat menarik. Karena waktu itu Salomo setia kepada Tuhan, Salomo selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Salomo selalu berdoa kepada Tuhan. Dan pada suatu ketika Salomo pergi untuk mempersembahkan korban di suatu tempat yang bernama Gibeon. Apa anak-anak? Gibeon ya. Ketika sampai di Gibeon ini ada tempat persembahkan korban yang sangat besar. Sehingga waktu Salomo ada di sana, Salomo mempersembahkan berapa? Anak-anak tahu berapa korban persembahan yang Salomo kasih? 1000 binatang yang Salomo korbankan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya ibadahnya Salomo, luar biasa. Nah pada satu malam ketika Salomo masih ada di Gibeon, Salomo tertidur dan Salomo bermimpi. Nah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi itu. Tuhan bertemu dengan Salomo lewat mimpi. Ketika Salomo tertidur, Tuhan berbicara kepada Salomo. Salomo, apa yang engkau mau aku berikan kepadamu? Demikian firman Tuhan kepada Salomo. Wah luar biasa sekali ya anak-anak, kalau ada seseorang yang datang kepada kita dan berkata, adik, kakak, kamu mau apa biar mama berikan kepadamu? Atau papa kita datang kepada kita lalu berkata, kakak atau adik mau apa papa belikan buat adik atau kakak? Wah kalau gitu anak-anak mau apa ya coba? Kalau ibu gembala, wah mau baju yang baru. Nah kalau anak-anak mau apa? Jangan-jangan anak-anak mau handphone baru biar bisa main game ya. Ya jangan main game terus seperti yang tadi Ibu Gembala bilang ya. Nah pada saat Salomo tidur dan Tuhan berkata kepada Salomo, kamu mau apa biar aku berikan kepadamu? Kemudian apa jawab Salomo ya anak-anak sekalian? Kalau anak-anak baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 sampai 15 itu Salomo berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada ayahku Daud. Mengaruniakan kepada Daud tahta yang begini besar dan kemudian tahta itu sekarang menjadi tahtaku. Engkau angkat aku menjadi raja atas Israel. Engkau menepati janjimu kepada ayahku, maka aku telah menjadi seorang raja atas Israel. Bahkan Salomo bilang, aku ini masih muda dan aku ini belum berpengalaman, tetapi Tuhan mempercayakan aku menjadi raja atas umat Israel.
Dan Salomo juga berkata bahwa ketika aku menjadi raja, aku harus memimpin umat Tuhan yang besar ini, yang tidak terhitung dan tidak terkira jumlahnya. Umat Israel yang sangat banyak. Bagaimana aku bisa memimpin umat yang sangat banyak ini, yang tak terhitung dan tak terkira ini, kata Salomo. Maka Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan. Anak-anak tahu apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Salomo meminta hati yang penuh dengan hikmat, hati yang penuh dengan kebijaksanaan, supaya Salomo bisa memimpin umat Tuhan dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya Salomo ini. Dan anak-anak tahu ketika Tuhan mendengar permintaan Salomo itu, yaitu dia meminta hikmat supaya Salomo bisa menjadi seorang raja yang bijaksana. Ketika Tuhan mendengar itu, hati Tuhan sangat senang. Tuhan berkata, wow, luar biasa Salomo, engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta kemuliaan, engkau tidak meminta umur panjang, engkau tidak meminta nyawa musuh-musuhmu, tetapi engkau meminta hikmat untuk bagaimana bisa menuntun umat Tuhan ke jalan yang benar. Dan Tuhan memandang apa yang diminta oleh Salomo ini adalah satu hal yang sangat baik. Dan anak-anak tahu apa yang Tuhan jawab kepada Salomo? Tuhan berkata kepada Salomo bahwa engkau tidak meminta kemuliaan, engkau tidak meminta umur panjang, engkau tidak meminta nyawa musuh-musuh, tapi engkau meminta hikmat, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat. Aku akan memberikan kepadamu hati yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, hati yang penuh dengan pengertian, hati yang paham akan semua ketetapan-ketetapan Allah. Dan Tuhan berkata bahwa tidak hanya itu yang aku berikan kepadamu, apa yang tidak engkau minta pun akan aku berikan, sebab engkau tahu meminta sesuatu yang baik kepadaku. Maka Tuhan berkata, di kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang berhikmat seperti engkau. Ya anak-anak sekalian, Tuhan tidak hanya memberikan Salomo hikmat, tetapi Tuhan menambahkan kepada Salomo dengan kekayaan, dengan kemuliaan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada Salomo banyak hal. Itu sebabnya anak-anak, kalau anak-anak membaca kisah hidup Salomo, Salomo menjadi seorang raja yang sangat berhikmat, menjadi seorang raja yang sangat pintar, yang sangat pandai, menjadi seorang raja yang sangat kaya dan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kejayaan. Anak-anak sekalian tahu bahwa di sepanjang sejarah hidup manusia, di zaman dahulu sampai hari ini, tidak ada seorang raja pun yang seperti Salomo. Sebab Salomo takut akan Tuhan, Salomo setia mencari Tuhan, Salomo beribadah kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan apa yang Salomo minta, dia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan, pemahaman dari Tuhan, supaya dapat menjalani hidupnya memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Salomo. Tuhan memberikan Salomo hikmat, Tuhan memberikan Salomo kepintaran, Tuhan memberikan Salomo kebijaksanaan, sehingga Salomo bisa memimpin kerajaan Israel, memimpin umat Tuhan yang besar itu dengan penuh dengan hikmat. Anak-anak sekalian, wow, luar biasa kehidupan Salomo. Kalau anak-anak mau tahu lebih banyak lagi, baca kisah hidup Salomo ya anak-anak. Salomo memulai hidupnya, memulai perjalanannya sebagai raja dengan takut akan Tuhan, mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Dan Salomo meminta hal yang baik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan tidak hanya apa yang Salomo minta, tetapi Tuhan juga memberikan hal-hal yang lain seperti kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan Tuhan berikan kepada Salomo. Nah anak-anak sekalian, kemudian Salomo bersyukur kepada Tuhan, dan Salomo bangun dari mimpinya dan dia kembali bersyukur dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah anak-anak, apa hal yang kita bisa pelajari dari cerita Salomo ini anak-anak?
Yang pertama, ketika kita takut akan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan mendatangkan hikmat kepada kita, itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Makanya pada awal cerita Ibu Gembala sudah bilang kepada anak-anak, sekalipun kita harus beribadah di rumah, sekalipun kita tidak berkumpul di gereja, tetapi anak-anak harus tetap mencari Tuhan. Bagaimana caranya mencari Tuhan? Baca firman, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itulah hal yang harus kita lakukan supaya kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, ya anak-anak. Yang kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah Tuhan menjawab doa orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti tadi kita belajar, Salomo takut akan Tuhan, Salomo mengasihi Tuhan. Ketika dia berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan memberikannya kepada Salomo. Tuhan menjawab apa yang Salomo doakan. Bahkan apa yang Salomo doakan, Tuhan bilang, aku berikan lebih dari itu. Ya anak-anak sekalian, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin untuk firman Tuhan. Tidak lupa Ibu Gembala ingatkan hari ini ya, bahwa ayat hafalan kita akan terambil di dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha tinggi adalah pengertian. Anak-anak harus menghafal firman ya, harus mencari Tuhan. Sekalipun tinggal di rumah tetapi tidak boleh tinggalkan jam doa anak-anak, harus selalu berdoa, harus selalu membaca firman, harus selalu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab membaca firman, mencari Tuhan, beribadah itu sangat penting buat kehidupan anak-anak. Anak-anak akan berhasil, akan Tuhan percayakan dengan masa depan yang indah. Tuhan akan menjawab setiap doa anak-anak. Jadi jangan lupa ya anak-anak, harus tetap cinta Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Tutup matanya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kalau kami mau melihat hidup kami berhasil, kami menjadi anak-anak yang pintar, kami menjadi anak-anak yang luar biasa berhasil, kami harus dimulai dengan takut akan Tuhan, harus dimulai dengan cari Tuhan, harus dimulai dengan doa, harus dimulai dengan membaca firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, taruh kerinduan yang besar di hati kami untuk kami selalu mencari Engkau Tuhan Yesus. Taruh di hati kami hati yang haus dan lapar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, sekalipun kami belum bisa beribadah di gereja, tetapi di rumah pun kami dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami sekali lagi anak-anak-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan satu pun dari kami yang terkena virus corona Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Khususnya di musim corona ini kami tidak bisa bersekolah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus hiburkan hati kami tetap bisa belajar dari rumah, kami tetap bisa bersuka cita sekalipun kami masih harus berada di rumah. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang tua kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang mungkin pada hari ini sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dengan bilur dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu kami di depan, Tuhan Yesus jagai, lindungi, Tuhan Yesus berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan jiwa kami anak-anak-Mu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kasih Yesus yang abadi tinggal beserta kami di dalam pemeliharaan dan penjagaan, pengajaran dari Roh Kudus, tinggal bersama-sama dengan kami sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kami sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.
kita sudah sampai di akhir ibadah kita adik-adik. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan akan mendatangkan berkat dan hikmat dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan menjawab doa orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. God bless.